Oke. Nah, oke. Nah, sekarang gini, ketika Bang Berkat membahas kembali ya, Yesus dikatakan sebagai Tuhan, Yesus dikatakan sebagai Tuhan yang dalam bahasa Yunaninya adalah di situ sebagai kurios. Dan itu adalah kata yang umum sebagai junjungan, di mana berlaku juga untuk orang lain, kan gitu. Pemilik tanah juga disebut kurios, pemilik keledai juga disebut kurios, Abraham dan seterusnya juga dikatakan sebagai kurios kalau perpadanannya. Nah, menariknya adalah ketika Anda di situ kata Tuhan itu, namun dari segi originalnya tidak lepas dari kata kurios, maka jelas di situ Yesus bukanlah Theos, karena Yesus statusnya hanya sebagai kurios. Sesuai dengan pernyataan Paulus di 1 Korintus 8 nomor 6, bahwa yang kurios itu hanya satu yang merujuk kepada Yesus, dan Theos itu hanya satu yang merujuk kepada Bapa. Kalaulah memang Theos itu hanya satu Bapa, berarti Yesus bukan Theos. Kan gitu. Yesus bukan Theos. Kalau pembahasan mengenai kata Elohim yang diambil lagi diksinya dari bahasa Ibrani, dipadankan dengan pembahasan kata Allah atau kata Allah. Nah, itu nanti kita bergeser lagi pemahaman bahwa memang di sini kawan Kristen ketika menggunakan kata Allah ini, dia itu lagi-lagi tidak bersumber dari kaidah bahasa yang diakui, mau dari KBBI, mau dari bahasa Arab rumusannya, kamusnya itu nggak ada yang masuk. Tapi saya tidak akan lebih jauh karena kembali itu pembahasan masuk ke terjemahan ranahnya. Kembali lagi kalau memang kitab originalnya kitab Kristen adalah bahasa Yunani, maka Yesus statusnya hanya sebagai kurios. Sementara Theos bukan Yesus. Theos adalah yang Yesus sebut sebagai Bapa. Siapa Bapa? Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi. Oke, saya itu dulu. Silahkan, kalau Anda sepakat pembahasan kita maju, kalau ada yang salah, di mana kesalahan saya? Oke. Saya mau Ngeri kali saya saya. mau ini. Bentar dulu Bang Saya mau Ose. menambahkan. Bang Ose, saya mau jawab bentar dulu Bang Ose. biar Nias dulu. Iya, Apa kabar nih? Assalamualaikum nih. Nanti ya. Jangan ini dulu sebentar ya. Saya harus ini nih, harus kita perbaiki ini ya. Bentar dulu ya. Si Oce. Iya, bentar ya. Nanti setelah saya boleh ya. Enggak apa. Ini Bang Alif ya. Ketika Abang mengatakan ya bahwa kurios itu berarti Yesus bukan Tuhan. Anda lah yang tadi mengatakan kan seperti itu kan? Nah, salah paham. Salah paham. Ya, jadi kalau Yesus kalau kurios itu kata Tuhan yang sifatnya umum dan itu berlaku Yesus sebagai kurios, maka memang Yesus bukan Theos. Tapi Yesus statusnya kan sebagai Yesus kurios bukan Theos gitu. kan, atau bukan Elohim kan? Iya kan? Berarti Yesus artinya Yesus bukan Theos atau Elohim kan? Nah, pertanyaannya begini. Orang Israel itu memanggil YHWH itu sebutannya apa? Adonai kan? Oh, berarti YHWH bukan Elohim kan? Bukan Elohim dia, bukan Theos dia. Karena mengapa orang Israel memanggil dia Adonai? Adonai itu apa? Tuanku, junjungan. Sama dengan kurios. Jadi makanya tadi saya katakan, kita ini kan ada perbedaan. Memang KBBI di dalam keagamaan Kristen memang banyak yang tidak sesuai dengan KBBI. Kenapa? Karena yang mayoritas di Indonesia ini kan bahasanya Melayu. Melayu itu adalah orang Muslim. Jadi yang diambil seluruhnya itu adalah pengertian dari mayoritas ini. Dan kami menerima itu, tidak masalah. Tidak masalah kok. Tetapi permasalahannya sekarang, apakah sama dengan pengertian Anda, dengan pengertian kami itu berbeda, tidak boleh dipaksakan. Karena kalau kami mungkin juga menuntut KBBI harus diubah seperti itu, kan tentunya kami tidak berkuasa kan. Nah, contoh seperti Rasul kan. Rasul aja di dalam pengertian orang Kristen dengan Rasul di dalam pengertian orang Islam kan berbeda. Ada banyak sekali yang memang tidak sesuai dengan KBBI karena kami mempunyai pengertian tersendiri. Sama seperti saya menarik tadi literasinya, Elohim itu sama dengan Allah, Adonai itu sama dengan kurios dan Tuhan.
atau junjungan lagi dalam bahasa lamanya. Ya. Jadi kalau Bang Alif tadi mengatakan bahwa ketika kalau Yesus kurios, berarti dia bukan teos. Tidak seperti itu, tidak semudah itu. Karena kembali lagi saya katakan tadi, orang tadi selalu memanggil Tuhan itu dengan kata Adonai. Kata Adonai adalah artinya Tuhan, dan kata Adonai adalah artinya junjungan. Jadi begitu. Jadi makanya saya katakan arti kurios sendiri itu ada dua, yaitu Tuhan untuk Tuhan yang memang manusia, dan juga ada satu lagi Tuhan yang memang untuk Tuhan, Tuhan yang untuk Elohim. Jadi seperti itu. Begitu sih literasi bahasanya di dalam kekristenan. Jadi ini harus perlu dipahami. Sehingga kan di dalam ini kan di dalam orang Yunani kan lebih paham tentang kurios kan. Tetapi kenapa mereka masih menyembah Yesus? Kalau memang kurios ini hanya untuk sebutan Tuhan, untuk manusia gitu kan. Apakah mereka se-BDH itu? Kan begitu. Mereka tentunya tidak se-BDH itu. Mereka mengerti ini makna bahasanya, ini ada gini, ada itu, begitu. Oh, Salomuni. Halo, berkat. Apa kabar? Wahai. Puji Tuhan, semakin dicerahkan ini. Iya. Lanjut dulu. Saya Nah, menyimak, Pak. begitu. Makanya tadi saya mengatakan tidak boleh dipaksakan. Dan saya juga menerima sih kalau memang orang Islam mengkritik kok kayak gini, kok kayak gitu ya. Saya menerima, tetapi jangan dilupakan bahwa Adonai sama dengan kurios, kurios sama dengan junjungan atau Tuhan di dalam perspektif orang Kristen. Seperti itu. Jadi menurut saya tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi apakah Yeshua HaMashiach itu adalah Elohim? Nah, perlu dipertanyakan dengan ayat-ayat lain begitu. Ini agak berantakan sebenarnya jadinya abang ini. Jadi mencampurkan, ngambil dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dan semuanya ini nggak ada yang kena. Ibrani, Yunani, Arab, ada 4 bahasa loh di sini. Itu semua dicampur aduk. Dan memang tadi mengakui tidak sesuai dengan kaidah KBBI, kaidah internal Kristen. Ya nggak akan masuk jadinya diskusinya kalau begini. Oke, kita kupas mari. Makanya tadi ketika membahas tentang kata kurios dan theos, 1 Korintus 8 nomor 6 jelas, Yesus bukan theos. Yesus hanya kurios, itu dulu. Nah kaidahnya. Nah sekarang Bang, ketika Anda memahami kata Tuhan, tadi Anda sudah katakan bahwa pemahaman kata Tuhan menurut Bang Berkat itu tidak sesuai dengan KBBI, tetapi sesuai dengan doktrin keimanan Kristen. Kan gitu. Nah, di sini pun sudah berbeda. Lalu kata Tuhan dipadankan dengan Adonai, ya, dengan Elohim. Dipadankan lagi dengan kata Allah. Ya ini makin banyak PR-ku jadinya. Ini kemana? Loh iya Bang, semuanya nggak ada yang berurutan. Jadi Nggak ada begini, yang berurutan. Kata begini. Tuhannya tidak sesuai KBBI, kata Allahnya tidak sesuai dengan bahasa Arab, kata Theosnya juga larinya kemana ngambil perpadanannya. Sekarang begini Bang, coba. Kalau mau membahas tentang dari bahasa Yunaninya, fokus dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia yang diterima oleh warga negara Indonesia. Kan biar enak. Jadi saya paham. Makanya kembali tadi 1 Korintus 8 nomor 6 di situ jelas. Kalaulah misal sang Bapa disebut kurios masih bisa. Kan gitu. Karena sang Bapa adalah theos. Tetapi Yesus kurios. Yesus bukan theos. Karena kata kurios itu kan bukan hanya untuk Yesus. Kalau orang lain pun bisa dikatakan sebagai kurios, apalagi Bapa. Tetapi theos itu memang hanya satu. Dan di situ bukan Yesus. Ke situ dulu Bang. Jangan dicampur lagi ke bahasa Ibrani. Ke bahasa Arab yang kata Allah itu. Ke bahasa Indonesia yang itu bercampur aduk. Sementara dari segi bahasa aja nggak ada yang kena definisinya gitu loh. Nah ini nggak ketemu nanti, semuanya lari berantakan. Ya Jadi itu dulu begini, Bang, coba. Ya begini Bang.
di dalam umat Kristen ini kan tidak bisa dilupakan, tidak bisa dilepaskan bahwa kekristenan ini dibawa oleh orang Yahudi, ya kan? Dibawa oleh orang Yahudi. Siapa orang Yahudi itu? Matius, Petrus, Lukas, maksudnya 12 rasul itu kan orang Yahudi semua kan? Orang Israel lah, orang Israel. Nah, kemudian Paulus juga orang Israel. Nah, di dalam orang Israel itu Tuhan itu kan di dalam pemandangan orang Islam ini kan, di dalam pemandangan orang Islam ya, Tuhan itu beda ya. Mari kita masuk ke dalam bahasa ini, bahasa Ibrani ya. Elohim itu kalau dibawa ke Indonesia jadi apa? Jadi Tuhan. Kan enggak. Begitu loh. Nah, Adonai ini mau dibawa apa ke bahasa Indonesia? Begitu loh. Elohim, sedangkan Elohim di dalam pemandangan Kristen itu bukan sebuah nama, melainkan sebuah Ini saya bantu kasih data lah. Ini gimana coba? ada anak saya Aduh, lagi repot nangis kali ini. ini. Iya gitu. Ya nggak apa-apa, Bang Berkat urus dulu aja itu. Ya, begini loh. Kalau Elohim Hmm. ditarik ke bahasa Indonesia itu akan jadi apa begitu loh. Kemudian Adonai ini kalau ditarik ke bahasa Indonesia jadi apa? Nah, makanya tadi saya katakan itu kan berasal dari sana. Sedangkan Adonai sendiri di dalam bahasa Yunani itu kan nah, artinya kan kurios. Kenapa kita membahas Yunani? Bos, Karena gedein aja layarnya, Mas. Kristen berasal dari bahasa Gedein itu, Mawan. Yunani. Iya kan? Berasal dari bahasa Yunani. Siapa Ustadz Lali? Jadi tentunya Ustadz Alip. Aku di bisa sini gedein kita sendiri juga ya? harus mengambil. Oh, Kenapa? nggak bisa. Kita harus menyesuaikan Nggak bisa. Adonai ini sama dengan kurios. Makanya tadi saya katakan Adonai sama dengan kurios. Tetapi kalau di bahasa Indonesia kan, pemahaman kami sebagai orang Kristen itu adalah Tuhan itu sama dengan Adonai di dalam pemahaman orang Israel. Ya. Pemahaman Tuhan yang kami maksud orang Kristen ini loh, itu adalah Adonai. Kita mau main kata Adonai apa Elohim nih? Iya, maksudnya Yang kan mana gini, dulu? Aduh. Gini Bang. Satu-satu ya, satu-satu izin. Kita mau pakai bahasa Ibrani dulu. Ayo, gini. Nih, saya tanya sama Anda, saya tanya dulu nih. Ini kita pelan-pelan ya. Misal di Ulangan 6 nomor 4, yang tepat itu kalimatnya mana? Allah Tuhan kita atau Tuhan Allah kita? Saya tanya itu dulu. Kita runut pelan-pelan. Ulangan Ulangan 6 nomor 4. Ustadz Lali jeda itu ya? Assalamualaikum Bang Andi. Enggak. Assalamualaikum semuanya. Lagi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya banyak kali loh, pencampurannya Pak. pembahasannya. Nah, ini Saya ini ingin loh ya. tahu. Ya, Waalaikumsalam. ya. Justru ini Silakan, makin gimana? dikuatkan. Pelan-pelan. Iya. Kenapa dia semakin dikuatkan di sini? Oke ya, bentar ya. Bukan, Sebentar. bukan. Pertanyaan saya, penerjemahan yang tepat itu Allah Tuhan kita atau Tuhan Allah kita? Iya, begini ini ya. Ini ya. Bentar ya. Belum. Ini emang kejeda kah? Iya, ini ya. Ini. Oke. Ini kan. Ustadz jeda itu. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani-nya kan ini kan Tuhan ini kan YHWH tuh. Iya kan? Ini kan YHWH ini. Yang Tuhan ini. Iya kan? YHWH. Nah, ketika kata-kata YHWH ini dilihat oleh orang Israel, mereka akan menyebut ini dengan sebutan Adonai. Nah, sebenarnya kan di sini kan kalau dilihat di dalam teks aslinya kan ini YHWH nih. YHWH ini. Iya, saya tahu, Bang. Itu saya Iya, tahu. jadi kalau orang Israel sebut kan begini loh. Kalau orang sebut kan misalnya ketemu di sini adalah YHWH, tentu mereka akan mengatakan Adonai Elohenu. Ini kan udah jelas ini. Allah ini Elohim ini. Ya Iya, kan? gini Bang. Bang, Adonai gini, Elohenu. gini, izin ya. Iya, gini caranya gini, pelan-pelan Adonai Bang, Esa. pelan-pelan. Makanya Iya. saya Pelan-pelan, tadi gini Bang, santai. pelan-pelan. Saya pengen tahu dulu. Jadi penerjemahan yang tepat itu Allah Tuhan kita atau Tuhan Allah kita? Saya ingin tahu dulu jawabannya dari Anda. Ya maksudnya gimana ya? Tuhan Allah kita maksud
Bang Alif ini gimana? Saya sudah jelaskan kan, Tuhan ini tadi kan YHWH. Loh bukan, yaudah gini kalau gitu, Anda sudah jelaskan. Oke, ini saya kasih aja ya. Nih, ada penerjemahan Tuhan itu Allah kita. Oke, ini diakui ya. Ini kitab Anda yang diakui. Ustaz Alif, Ada juga yang Ustaz Alif, menerjemahkan Allah live-nya adalah dijeda. Tuhan kita. Kameranya dijeda kameranya. Coba dimatiin dulu ya. Matiin dulu. Kok kejeda terus sih? 5 detik naik lagi. Ya Bang Ardi ya, 5 detik naik lagi. Turun dulu 5 detik. Ini Rifa. Astagfirullahaladzim. Kalau sekarang masih jeda? Masih. Ustaz, Mas. Oh yaudah. Saya turun dulu bentar ya. Coba naik dulu, ntar turun lagi, Ustaz. Naik dulu, turun dulu, Naik balik. dulu. Berarti saya atas aja ya. Ya. Naik dulu. Ya, aku coba tanggapin ya. Boleh ya? Boleh lah, Kak. Selamat malam, berkat sehat. Selamat malam. Oke. Sebenarnya gini ya. LAI tidak konsisten menerjemahkan satu antara kata Allah dengan kata Tuhan itu sebenarnya memiliki arti yang sama atau tidak. Kalaupun memiliki arti yang sama, kenapa kemudian menggunakan dua kata ini? Contoh, Tuhan Allah dengan Allah Tuhan. Itu ada, itu maksud dari Ustadz Alif. Yang kedua, tadi Berkat menjelaskan terkait tentang kata Elohim. Kata-kata dari yang dalam term orang-orang Bani Israel yang menggunakan, kenapa mereka menggunakan kata Elohim, lalu memadankannya dengan kata Adonai atau Lord. Karena memang mereka tidak boleh menyebut nama Tuhannya sembarangan. Itu alasan dia. Tapi masalahnya adalah yang kita bahas ini adalah posisi Yesus sebagai Lord atau Kurios. Itu yang kita bahas. Jadi kata Lord atau Kurios itu bukan hanya disebutkan kepada Tuhan saja. Lord itu raja-raja juga disebut dengan Lord. Bahkan saya sudah berkali-kali mengatakan pemilik keledai, di mana keledai ini adalah keledai yang dibawa oleh Yesus, itu juga disebut dengan Kurios. Nah, ada dua kata yang digunakan dalam kitabnya Berkat. Tapi dua kata ini selalu digunakan kepada entitas yang berbeda. Theos itu tidak pernah disematkan kepada Yesus. Itu dulu yang perlu dipahami. Nah, Theos selalu merujuk kepada Bapa. Korintus pasal 8 ayat 10 ya. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Kalau nggak ngomong limit dulu aja. Ya. Dan nah, kalau kita bicara tentang gara-gara Yesus sebagai Kurios itu, maka dia adalah Tuhan. Ini sangat-sangat masih bias, sangat-sangat lemah. Kenapa? Karena bisa kita katakan banyak orang-orang yang dikatakan juga pemilik, seperti pemilik keledai, pemilik rumah, pemilik tanah, itu juga disebut sebagai Kurios. Bahkan dalam Islam padanan kata Kurios ini adalah Rob. Makanya orang tua itu kalau kami berdoa Rob bayani saghira. Orang tua itu karena artinya Rob ini adalah pemilik. Kalau konteksnya orang tua, maka dia adalah yang merawat dan menjaga dan memelihara. Nah, yang kita permasalahkan di sini adalah dalil ambigu yang disematkan kepada Yesus sebagai Lord dan Kurios itu menjadi dasar krusial buat iman kalian. Itu yang saya pikirkan kenapa kalian tidak merenungkan adanya sebenarnya dua kata ini tuh dua kata yang berbeda, dan bahkan kalian tidak tahu kata Allah itu sendiri tidak bisa dipadankan dengan kata Theos, karena kata Allah adalah proper name. Dan bahkan kalian tidak punya dasar menjadikan kata Allah sebagai generic name. Kalian tidak punya dasar. Tidak ada sejarahnya yang bisa menemukan arkeologinya kah. Bahkan Pak Bambang Nursena menceritakan bahwa sebelum Islam ada, Tuhan sudah orang-orang Nasrani sudah menyebut Tuhan itu dengan Allah. Masalahnya adalah yang kita butuhkan kata Allah yang digunakan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam datang, apakah generic name atau proper name? Al-Quran menegaskan bahwa Allah adalah proper name. Begitu Berkat. Jadi mungkin itu Ustadz Alif tadi mungkin silakan poinnya lebih ditekankan lagi Ustadz. Mungkin Berkat bisa menangkap. Makasih. Iya. Kenapa saya tadi Uni ya? Kenapa saya tiba-tiba diajak mundur lagi ke belakang? Karena
dari pemaparan mohon maaf, hal yang dasarnya ini kawan-kawan Kristen itu ternyata tidak memegangnya, atau tidak memberikan satu pijakan bahwa kalimat yang benar, yang tepat, sehingga tidak membuat orang ambigu, tidak membuat orang bingung, dan diterima kebenaran itu walau tidak menggunakan keimanan, tapi menggunakan bahasa yang kita terima gitu loh. Nah makanya akhirnya saya coba merujuk kalimat-kalimat tadi. Ini kembali semoga sekarang sudah bisa ya. Karena begini, mari kita lihat ya di sini. Sebenarnya saya kan ada di Markus dan ada di Ulangan. Saya coba kembali ke Ulangan, kalau di Ulangan ada originalnya berarti ke bahasa Ibraninya. Ini lebih enak gitu. Nah, karena di sini, ini kenapa, tidak ada sebuah konsisten ya di dalam pemahaman orang-orang Kristen. Karena dalam hal penerjemahan pun tidak ada yang sama. Di sini contoh, menggunakan Izin kata Ustadz, interupsi itu bukan ya, akademi kristologi minta dinaikkan Bang Won. Lanjut. oh ya. Nah, di sini dikatakan, satu terjemahan menggunakan kata Tuhan, Tuhan itu Allah kita. Padahal di kitab yang sama diakui, versi terjemahan lain dikatakan, ada yang mengatakan Allah Tuhan kita. Nah artinya apa? Di sini tidak punya, dalam bahasa Indonesianya loh ya, terjemahan bahasa Indonesianya, ini tidak punya terjemahan yang konsisten menggunakannya. Satu mengatakan Tuhan Allah kita, satu mengatakan Allah Tuhan kita. Jadi yang benar itu kalau secara kaidah bahasa Allah Tuhan kita. Karena apa? Ini bisa kita bedah. Allah ini penggunaannya dari mana? Referensinya ketika dari bahasa Arab, kita ambil literatur Kristen bahasa Arab, tepatnya di mana? Nah itu, jadi kita bisa memahami di sana. Oke, kita sekarang begini, contoh. Di sini kan menggunakan kata dalam bahasa Ibraninya, Shema Israel. Di sini kan menggunakan huruf Yod He Vav He kan, maka diganti dengan kata Adonai atau kadang menggunakan kata Hashem kan gitu, tidak menyebut nama langsung. Nah, ada terjemahan lain ini menggunakan kata langsung kata Allah, ada yang menggunakan kata Tuhan, cuman huruf besar semua. Elohino kan gitu. Yod He Vav He Ehad. Jadi Yod He Vav He Elohino Yod He Vav He Ehad. Di sini dikatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada yang terjemahan Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Kalau kita mau menggunakan terjemahan, saya tidak akan membawa ke literatur Islam, Bang. Tapi saya coba beberapa referensi yang dari internal Kristen sendiri. Mana yang lebih tepat pemahamannya? Apakah Allah Tuhan kita atau Tuhan Allah kita? Nah, merujuk kepada bahasa, misal sebentar ya, saya bukakan. Nah, ini saya rasa kawan Kristen mungkin yang tidak banyak memahami di sini, atau dia terbatas dalam penerjemahan. Karena di dalam kaidahnya, nih contoh, ini pemahaman dari Kristen sendiri. Allah itu adalah kan ismu al-ilah, kholikun jamil kainati. Jadi hada, ini nama Allah itu nama sang pencipta, nama sang sesembahan yang menciptakan seluruh makhluk. Nah, bahkan dijelaskan di sini, dijelaskan ini punya Kristen ya, bukan punya Islam. Wa yujadu fil ahdil qadim bilogotil ibriyah, bahwa di sini dikatakan ditemukan di dalam perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani salah mutaroddifatun, ada 3 kata yang sepadan gitu. Li ismi jalalah, untuk nama keagungan itu. Wahia Elohim, jadi ketika ada yang menggunakan kata Elohim itu kembali ke pronoun nama sang pencipta yaitu Allah. Wa Yahwa Yod He Vav He wa Adonai, dan kata Adonai. Jadi ketika maksudnya ada kata Adonai, itu maksudnya kembalikan kepada propernya itu kata Allah. Maka orang Kristen Arab menggunakan kata Allah, begitu memahaminya. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, maka terjemahan yang tepat mestinya di sini adalah ada beberapa versi, bahkan kita sendiri ada yang menggunakan kata Tuhan Allah kita, ada yang menggunakan kata Allah Tuhan kita. Maka kalau mau jujur penerjemahan yang tepat itu adalah kata Allah adalah Tuhan kita. Karena Allah itu adalah tadi nama sang pencipta, nama sang sembahan, Tuhan itu kan sebagai gelarnya. Gitu loh. Jadi ini kebalik. Nah, inilah di sini mungkin kawan Kristen yang belum banyak memahami. Sehingga ketika tadi mengatakan kata Allah itu dipadankan dengan kata Elohim, yang sifatnya dimaknai sebagai kata Allah itu generic name, itu yang salah.
contoh yang ada di Mazmur gitu loh. Mazmur 82 nomor 6 itu yang saya baca tadi. Nah, ini kalau dari segi bahasa Ibraninya kan gitu. Kira-kira di sini Bang Berkat ada yang makin bingung atau kita coba sepaham? Kembali lagi tadi Bang Alip ya saya. Hmm. Saya kembali lagi ya. Tadi kan Bang Alip tadi kan memberikan terjemahan yang seperti tadi kan, Allah itu Tuhan kita kan. Nah, ketika justru inilah yang ditantang maksudnya ini kan oleh Yakub Sulistyo ya. Kalau Allah itu menjadi proper name jadinya. Kalau misalnya Allah itu Tuhan kita, berarti itu menjadi proper name. Iya kan? Allah itu seolah-olah di dalam kekristenan menjadi proper name. Ya kan? Sedangkan bagi kami Allah itu bukan sebuah proper name. Allah itu adalah sebuah gelar. Nah, ketika itu dari mana sumbernya? Sebentar izin saya potong. Ketika Anda mengatakan menjadi sebuah gelar, itu sumbernya dari mana? Saya ingin tahu dulu. Cherry, masalah. Memberi gelar maksudnya gimana? Kata Allah itu dijadikan gelar, itu sumbernya dari mana? Itu dia tadi yang aku bilang kan. Tadi kan saya sudah katakan, kita tidak boleh menginikan harus sesuai dengan KBBI karena ini tentang kaidah agama gitu loh, bukan sebuah berbahasa sehari-hari gitu kan. Nah, ini itu dari mana ngambilnya? Bikin rumus sendiri. Makanya saya katakan Allah itu di dalam pemandangan orang Kristen adalah sama dengan Elohim bahasa Ibrani. Anda itu ditanya dari mana sumbernya? Yang ditanya itu sumber. Paham sumbernya? Sumbernya itu dari Elohim. Ya, Angelis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bawa KBBI kan tentu tidak ada gitu loh. Kalau saya bawa KBBI tentu ada kan. Udah lanjut ke Ustaz Alif. Lanjut ke Ustaz Alif aja. Berarti kalau gitu memang tata bahasa bahkan definisi ketika berdiskusi dengan Kristen nggak bisa diskusi dengan orang yang di luar Kristen. Nggak maksudnya bisa. Begini. Karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Iya, maksudnya gini, kalau kita membawa tentang kaidah-kaidah agama misalnya seperti Tuhan, Rasul, ada lagi dan sebagainya itu kan lain sebagainya itu tentunya tidak harus sama gitu dengan orang Islam. Tetapi kalau berbahasa seperti kata-kata saya ini, tentunya kita bisa ke KBBI kan. Tetapi kalau kita mengandung seperti kata-kata Allah ini tadi, Rasul dan lain sebagainya itu tidak harus sama dengan KBBI karena pemandangan kita kan berbeda dan juga kan orang Indonesia ini kan mayoritasnya Islam. Jadi tentunya KBBI-nya sesuai dengan pengetahuan orang Islam begitu. Nah itu Bang, itu memaksakan gini. Seperti itu. Saya izin potong. Gini, kalau Anda mengambil kata Allah, Anda sudah akui keluar dari KBBI. Pertama, KBBI Anda lawan. Kedua, dari kamus bahasa Arab yang diakui oleh Kristen juga Anda lawan. Nah artinya gini, orang tuh sudah punya hak paten bahwa kata Allah itu adalah nama Sang Pencipta. Ya, nama Sang Sesembahan. Itu sudah diakui. Anda ambil kata itu, lalu definisinya dirubah. Penjelasannya dirubah. Nah, ini kan nggak akademis namanya, Bang. Katanya diambil, tapi isinya dirubah, diacak-acak. Iya, udah ya. Nggak akademis. Jadi begini loh, Bang. Iya. Tadi Anda sendiri. Jadi gini, Anda Kristen sendiri, Kristen Indonesia, jangankan kami dengan umat Islam, dengan Kristen Arab sendiri, Anda di sini berantem bahasa kasarnya. Karena Anda tidak sesuai kaidahnya. Oke, saya bisa angkat suara. Bentar, Bang Akademi bentar. Oke. Silakan Bang, itu tanggapi dulu Bang. Oke, sebentar ya. Saya nangis, jadi mohon maaf ya. Jadi begini loh, kalau misalnya Kristen Arab mengatakan bahwa Allah itu sebuah proper name, jadi itu YHWH itu diapain? Kan begitu. YHWH itu apakah YHWH sama dengan Allah atau tidak? Sedangkan YHWH itu adalah proper name. Nah, begitu loh. Jadi bagaimana? Kan tadi saya udah jelaskan, Bang, rumusannya, pemaparannya dari Kristen sendiri.
Iya, Jadi makanya saya mau jelaskan, Bang. Di dalam kekristenan ini kan banyak penafsir-penafsir loh. Banyak sekali penafsir-penafsir, termasuk tafsiran-tafsirannya itu kan ada banyak sekali. Jadi ada yang memang penafsirannya ya seperti itu, dan saya tidak membantah hal itu. Ya mungkin itu penafsirannya bahwa Allah itu adalah YHWH kali menurut dia kan. Sedangkan kan YHWH ini adalah sebuah proper name. Di dalam kekristenan kan, di dalam orang Kristen di Indonesia sendiri kan, YHWH itu adalah proper name. Jadi di dalam orang Indonesia kan tidak pernah memanggil YHWH itu adalah sama dengan Allah, tidak. YHWH itu tetap YHWH gitu. Jadi bagaimana kita memanggil YHWH ini? YHWH Elohim. YHWH Allah. Nah, jadi orang Kristen di Indonesia memanggilnya YHWH. Iya, YHWH Yahweh. Yahweh, bukan Tuhan, Iya. bukan. Kalau Yahweh itu kan sudah masuk ke nama. Nah, iya, Anda menyebutnya di sini, menyebut Tuhanmu itu YHWH atau Tuhan? Iya, kalau kita menghargainya kan seperti orang Israel kan. Kalau misalnya kita ketemu YHWH itu kan sama seperti orang Israel selalu menggunakan kata Adonai kan. Disinilah. Ketika Anda menemukan yang Anda yakini sebagai proper name di dalam bahasa Ibrani, Anda kasih penghargaan sehingga tidak menyebut namanya langsung, hanya menyebut nama Tuhan atau Adonai. Tetapi di sisi lain, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang sangat sakral, sangat suci, Anda ambil kata itu, Anda obrak-abrik isinya. Ini yang nggak sesuai, Bang. Ini Anda menghargai dalam bahasa Ibrani, tapi tidak menghargai dalam keyakinan agama lain. Anda ambil kata Allah, Anda obrak-abrik maknanya. Contoh di Keluaran 12 nomor 12. Dikatakan di situ, Tuhan akan membinasakan Allah Mesir. Allah yang proper name, yang namanya sakral, yang maha suci dan maha tinggi, dibinasakan oleh kata Tuhan. Ini kan obrak-abrik namanya. Sementara Anda sendiri tadi ketika akan menyebut huruf Yod He Vav He, Anda ganti dengan kata Tuhan. Karena Anda menyebut itu sakral. Tetapi kata sakral di agama lain, Anda ambil maknanya diobrak-abrik. Bisa dibinasakan. Inilah yang tidak akademis, Bang. Ya mungkin yang lain mau menanggapi kalau mau lanjut di tema ini ya. Mungkin. Sumbernya Bang Berkat ini Allah itu bahasa mana, Bang? Bang Berkat, Allah itu bahasa mana, Bang? Bang, Allah itu bahasa mana, Bang? Coba dibuka mic-nya, Bang. Arab, bahasa Arab. Ya, tunggu dulu ya, mencerdaskan ya. Dari tadi kan saya sudah mengaku kan bahwa memang di Indonesia ini kan memang ada, makanya orang Kristen itu selalu mengatakan bahwa di dalam bahasa Indonesia ini ada miskin kosakata gitu. Kosakatanya itu kurang loh. Pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel, Bang. Allah itu diambil dari bahasa mana? Itu aja sih. Bahasa ya, ini nah gitu. Ya kalau menurut orang Islam ya diambil dari bahasa Arab. Tetapi kan kalau kami sebagai orang Kristen menarik dari Elohim. Sama dia kan, Elohim. Dari Elohim. Sama, ada nggak bahasa Ibraninya? Ada nggak di Ibrani bahasa Allah gitu? Ada nggak? Ibrani nggak ada Allah. Ya, iya sudah. Berarti berasal dari bahasa mana Allah itu? Masa nggak tahu sih? Dari mana? Bahasa Allah diadopsi dari Elohim. Mengerti nggak? Diadopsi dari mana? Elohim. Oke. Kita bongkar ya. Elohim. Kita bongkar ya. Elohim itu akar katanya. Oke, dengerin ya. Dengerin. Elohim itu akar katanya dari apa dan apa? Silakan, Bang. Bang Berkat. Maksudnya ini apa dan apa ini gimana sih maksudnya ini? Elohim itu kan gabungan. Kan gabungan itu. Nah, saya tanya akar kata Elohim apa? Silakan. Ya dari El. Wih, nah ini ngarangnya teman-teman Kristen itu kadang. Saya tanya Elohim itu akar katanya dari mana? Dari aduh, ini akar kata maksudnya gimana? Dari Ibrani gitu, dari bahasa orang Israel gitu. Loh,
Kan tadi Anda bilang sendiri Elohim dari Ibrani. Saya tanya akar katanya Elohim itu apa? Saya tanya akar kata. Ya saya tadi kan sudah mengatakan Elohim itu akarnya dari El. Cuman L doang. Nah, ini salah. Saya benarkan, mau nggak? Eloah dan Yim. Jadinya Elohim. Iya. Tapi kan tetap yang dikasih tahu kok iya. Kan, semuanya kan El, misalnya Samuel itu kan El. Apa artinya Eloah? Saya tanya, apa artinya Eloah dan apa artinya Yim? Coba jawab. Kalau Elohim itu ya enggak, saya itu. Apa Eloah? Apa? Yang saya kenal di situ kan El gitu kan. Dengerin pertanyaan saya. Apa artinya Eloah dan apa artinya Yim? Adap sini aja Bang, nggak usah adap Google Bang. Adap saya aja. Coba saya open cam ya. Adap sini aja Bang. Nah, nggak usah adap Google. Nah, gini Bang, kayak saya gini loh. Nah, coba adap sini aja. Nah, nggak usah adap Google. Coba. Elo. Ya, adap sini. Ah, ya, pinter adap sini. Saya mengatakan tadi ya, yang saya tahu itu akarnya itu dari L, ya kan. Kalau misalnya dari him apa segala macam itu nanti kan saya belajar lagi itu kan. Misalnya itu salah itu. Saya salahkan. Ya, makanya saya benarkan. Ini saya benarkan Anda. Dari L semua. Kata itu kan berasal dari L semua gitu loh. Ini saya benarkan Abang gitu loh. Eloah dan Yim. Yimnya itu adalah jamak. Paham? Elohim sesembahan. Eloah itu sesembahan yang jamak. Sama dengan al-ilah. Tapi al-ilah dengan Allah itu berbeda. Al-ilah dengan Allah itu berbeda. Paham nggak, Abang? Nah, Allah ini, Allah dengerin dulu. Dengerin dulu. Aduh, nah ini apa sih? Diam dulu. Allah itu dari bahasa Arab, Bang. Tidak ada kosakata alif di dalam Ibrani itu nggak ada. Yang ada itu alef. Dan juga ayin. Alif itu nggak ada di Ibrani. Jadi nggak usah bilang bahwasanya Allah itu dari bahasa Ibrani. Ini ngarang ini namanya. Ini ngarang ini. Saya katakan ngarang bebas. Saya buka masker ya. Nah, itu namanya ngarang. Jadi Allah itu dari bahasa Arab. Allah itu dari bahasa Arab. Pertanyaan saya, kalau Allah dari bahasa Arab, maka yang betul itu dipecahkan dalam linguistik bahasa Arab atau dipecahkan dalam linguistik bukan Arab, yang mana? Jadi begini loh, Bang Artian. Saya kan sudah mengatakan dari tadi, kalau memang Allah itu berasal dari Arab. Ya kan saya tidak membantah itu dari tadi kan. Saya tidak membantah itu loh dari tadi. Tidak ada. Nah, betul. Kalau dari Arab, mari kita selesaikan. Ya, kalau dari Arab, ya, oke. Kemudian begini. Silakan. Kata Elohim di dalam bahasa Ibrani itu kalau dibawa ke Indonesia akan jadi apa? Nah, gitu loh. Kata Elohim ini bertanya, kalau kita bawa ke bahasa Indonesia jadi apa? Gitu kalau bertanya ke saya. Bertanya, saya jawab kalau bertanya. Oh iya, kalau bertanya ke saya jawab gitu loh. Sesembahan atau Tuhan. Maksudnya sesembahan atau Tuhan gitu ya? Iya. Kalau Eloah itu satu, dengerin ya Bang. Eloah itu bukan jamak. Kalau Yim, ketambahan Yim, Elohim itu jadi jamak. Paham nggak Bang maksudnya? Paham nggak? Iya. Paham nggak? Oke, paham. Sekarang saya tanya. Oke, jika paham sekarang saya tanya. Allah itu Anda sudah mengakui itu dari bahasa Arab. Pertanyaan saya, Allah itu isim nakiroh atau isim makrifat? Silakan. Saya udah nggak tahu kalau ke bahasa Islam kan. Nah, ini bukan bahasa Islam. Ini bukan bahasa Islam. Ini bahasa Arab. Begini loh. Orang Kristen, begini saya mau jelaskan dulu sama kamu gitu loh. Orang Kristen, ya kan ini loh. Sebelum Kristen ada di Indonesia, yang duluan kan udah Islam. Ya kan? Sebelum Kristen ada di Indonesia, yang duluan Islam ya. Iya, betul kan? Terus? Ya, Islam. Jadi bahasa yang dipakai di situ kan, tentunya ketika orang Kristen datang ke Indonesia, ya, ketika melihat yang sesembahan orang Islam itu adalah Allah, ya kan? Sesembahan orang Islam siapa? Allah kan?
Bang, Iya kan? saya tanya Bang, saya tanya simple. Saya tanya simple. Tunggu. Anda kan bilang Allah itu dari bahasa Arab, setuju kan? Iya, setuju. Nah, kalau Allah berasal dari bahasa Arab, maka ini pertanyaan, maka kaidah bahasa yang digunakan untuk membongkar linguistik Allah itu menggunakan bahasa Arab atau bahasa non-Arab? Jawab. Ya itu ya tergantung pemikiranmu kan. Itu pemikiran masing-masing. Ini Andi Ardiansyah. Silakan Ustaz. Kan itu kan. Saya tadi sudah mengatakan bahwa orang Islam sudah duluan, ya kan? Orang Islam sudah duluan. Nah, orang Islam memakai Allah itu sebagai sesembahannya, ya kan? Allah itu adalah sesembahan orang Islam. Iya kan? Setuju enggak? Bahwa orang Islam itu sesembahannya adalah Allah. Makanya dipakai menjadi Allah kekristenan. Karena kenapa? Allah ini adalah sesembahan orang Islam. Makanya dipakai Allah. Terus bukan sebagai proper name, tetapi sebagai gelar. Lo gitu. Jadi tadi itu sudah diakui. Tadi sudah diakui. Memang itu mereka ngambil dari umat Islam, kata Allah, atau dari bahasa Arab diambil. Iya. Tapi pemahamannya, penjelasannya, dia punya definisinya sendiri. Dari KBBI. Tidak sesuai dengan KBBI, tidak sesuai juga dengan kaidah pemahaman Kristen Arab, apalagi dengan umat Islam. Dia punya definisinya sendiri, gitu loh. Ini repotnya, ini kita gimana caranya mendobrak ini? Sebenarnya masalah ini itu repot ini. Sementara kita diskusi. Kamusnya KBBB, Kamus Bahasa Besar Bahasa Bible. Sebenarnya itu bisa susah diurai jadinya. Ya, Bang Alif ya. Bisa ya sebenarnya harus ada itu Kamus Bahasa Bible itu harus ada. Bang Berkat, Anda tahu tapi yang kita tidak terima itu adalah kenapa kata yang kami sucikan Allah Subhanahu wa taala diambil ke dalam Bible lalu diobrak-abrik maknanya, diacak-acak, bahkan dihinakan, ada yang dibinasakan, itulah Bang yang tidak kita terima. Ya. Gitu. Jadi kalau yang di dalam Alkitab ya bukanlah Allah SVT ya, Anda jangan mengkait-kaitkan ya. Allah SVT itu bagian dari ilah lain ya, bagian dari ilah lain dari Alkitab. Ya, Al-Ilah ya. Allah SVT bagian dari ilah lain selain Allah yang di Alkitab. Itu pendapat Anda ya. Tapi bisa nggak posisinya Anda menjabarkan ke saya ketika kita menggunakan KBBI tahun 74 hingga pada akhirnya LAI tahun 54, bisa nggak Anda kasih ke saya data? Akademik mungkin menanggapi. Gimana? Jelas suara saya? Jelas suara saya nggak? Kecil Bang. Oke. Kalau ini jelas nggak suaranya? Ya lumayan. Silakan Bang Berkat maupun mencerdaskan ya. Anda kasih data ke saya, jangan googling. Bagaimana sejarah dari adanya jauh sebelum LAI? Oh iya setelah. Terus berikan kepada saya pedoman VOC kala itu ketika menerjemahkan. Bang Berkat silakan ya, saya lagi makan ya. Bisa nggak Berkat? Bagaimana VOC kala itu menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu menggunakan pedoman apa terjemahannya? Bisa? Suaranya nggak ada, suaranya jangan di-mute. Sorry, di-mute ya. Jadi perlu dipahami kan, karena memang Bible itu pertama sekali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu salah satu penerjemahnya itu orang Arab loh, orang Islam. Terus? Ya itu. Udah itu awalnya aja? Itu memang seperti itu. Udah. Memang makanya di situ ada yang penggabungan seperti itu. Sama kan seperti Islam juga kan, selalu dulu kan Indonesia ini kan bukan agama Islam kan. Agama dulu di Indonesia ini kan Hindu Buddha kan. Nah, kenapa juga orang Islam menggunakan pendekatan budaya dengan orang Hindu Buddha pada waktu itu? Itu sejarah mencatat loh. Nah, sama seperti ketika Kristen masuk ke Indonesia, dia juga mengambil dari pada orang-orang Muslim ini. Karena yang ada bahasa pada saat itu adalah orang Muslim, orang Melayu. Saya bantu Anda. Gitu.
apa yang Anda sampaikan dalam aspek sejarah, kita bahas masa lalu, tetapi tidak menggunakan secuil data pun, saya bilang asumsi. Saya kasih Loh, data. asumsi gimana? Maksudnya gini loh. Alkitab itu kan memang orang Islam yang terjemahkan. Salah satunya penerjemahnya itu memang orang Islam. Bertanya, dengarkan dulu. Anda punya 2 telinga, 1 mulut. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Bisa nggak Anda ngasih pedoman VOC ketika para penerjemah Bible menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu menggunakan pedoman apa? Kalau bilang tahu, yang penting salah satu penerjemahnya itu adalah orang Islam. Saya bukan Tuhan tahu segalanya kan. Silakan perbesar host. Saya memberikan pemahaman saya bahwa Tuhan itu adalah Adonai di dalam bahasa Ibrani. Sedangkan Elohim itu adalah Allah di dalam Indonesia, di dalam pengertian orang Indonesia, begitu loh. Anda punya ini enggak? Nggak punya. Saya kan ini dari LAI langsung ya. Saya bukan orang jenius, saya bukan orang ahli gitu loh. Saya hanya memberikan. Saya tidak bertanya Anda itu ahli atau tidak. Dari pemaparan tadi yang saya perhatikan, Anda itu bukan ahli. Makanya tadi jangan ketawa, jangan ketawa. Saya ada ahli di sini. Nah, dari buku LAI ini bahwa Allah itu adalah Elohim di dalam Indonesia, di dalam orang Kristen. Itu dari pendapat Anda ya. Kita akan bongkar dari buku LAI. Kalau Anda punya, ini ada 2 jilid. Ini jilid pertama dan kedua ini adalah jilid kedua ya. Kalau Anda punya, saya bingung halaman berapa. Nah, yang saya tanya itu pedoman VOC kala itu, pedomannya apa bagi para penerjemah Bible ke dalam bahasa Melayu? Itu, jadi jangan ngalir ngilu lah. Anda punya buku ini, saya bimbing, halaman 204. Pengurus NBG, Komite Penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu, mengundang siapa saja yang memiliki keahlian yang diperlukan guna membuat konsep terjemahan dalam bahasa Melayu terhadap 3 bagian dari PL dan 3 bagian dari PB. Penerjemah harus, nah ini maksudnya, penerjemah Bible harus berpedoman salah satu terjemahan dalam bahasa Eropa yang telah disahkan oleh siapa? Nih, ini maksud saya, ini pihak LAI loh. Yang mengutarakan di dalam bukunya jauh sebelum LAI berdiri tahun 54. Apa hubungannya Elohim dengan... Lalu apa hubungannya? Nah, posisi penerjemahan Bible itu menggunakan apa? Menggunakan ini terjemahan dari bahasa Eropa. Yang kedua, Cornelius Ruil, Klinckert, Leitsdecker, Selaber, dan lain sebagainya, itu tidak menguasai bahasa yang katanya Ibrani dan juga Yunani. Itu yang terjadi, Bang. Makanya posisi dari adanya pedoman yang ada itu katanya Ibrani dan Yunani seharusnya diterjemahkan Ibrani dan Yunani. Tapi apa? Dari bahasa Eropa. Ini pedoman yang digunakan siapa? Anda baru tahu ya tentang ini? Oh itu tahu saya, itu kan lah, dari kalau tahu ngomong, kasih datanya, jangan sok tahu. Sebenarnya Anda itu nggak tahu. Kasih data ke saya. Jangan ketawa. Anda ini sebenarnya nggak tahu, Bang. Kamu Anda siapa? ditanya sumbernya nggak tahu. Nah, dari adanya pedoman penerjemahan itu yang dilakukan oleh pihak VOC kala itu, tapi kan itu sudah ada di otak saya loh. Loh, dengar ya. Udah, jangan masalah otak seperti itu. Jadi pedoman ini dari bahasa Eropa. Jangan ketawa. Ya, kau ini hanya posisinya ketawa. Jadi posisinya penerjemah yang ada itu ini berpedoman. Hingga pada akhirnya apa? VOC yang notabene-nya penjajah seperti Cornelius Ruil, Klinckert dan sebagainya itu tidak sama sekali menguasai, Bang. Dan bahkan, nah ironisnya ini ya. Ironisnya ini terjadi adanya ketidakmampuan. Ini bukan dari pihak kita. Adanya ketidakmampuan Cornelius Ruil dalam menerjemahkan Bible karena apa? Tidak mampu menguasai bahasa yang ada. Ini buktinya. Anda dari mana? Apakah memiliki pengalaman di lembaga Alkitab sedunia? Loh, orang ini dari awal kan saya sudah mengatakan ya. Dari awal saya sudah mengatakan ya. Di dalam KBBI sendiri kan sudah tidak ada. Jangan sudah bilang KBBI. Gitu. KBBI itu tahun 74. Gitu kita membahas dari VOC. Itu tidak relevan. Yang bahasa tidak Inggris, relevan. Yang bahasa tidak Inggris relevan, ke bahasa Indonesia. Apa hubungannya coba? Yang kita bahas di sini itu kan masalah Anda. gitu loh.
kita membahas Bible terjemahan bahasa Melayu di bawah VOC jauh Begini loh, sebelum LAI, semua orang dan Kristen di seluruh Indonesia posisi ini, dengar KBBI dulu, itu dengar tahun dulu, 74 semua orang mulai Kristen di seluruh berdiri dunia dan ini, di seluruh diterjemahkan. Indonesia Satu aja ini, ngomongnya Bang Berkat. ini gini Sebentar, loh, Bang Berkat, gini dari loh, tadi Bang saya diam Akademi, ya, gini dari loh, tadi saya diam. seluruh Ngomong Bang umat, Berkat. enggak, sebentar ya. Ya udah kamu ngomong dulu Seluruh Berkat, umat Kristen silakan. di seluruh Indonesia ini sudah, karena itu tadi kan, karena kesalahan itu tadi kan, sudah memahami Allah itu adalah Elohimnya orang ini, orang Ibrani gitu loh. Sekarang kan Allah itu di dalam sudah Bang Alif nampakkan tadi di dalam ulangan itu kan sudah jelas di situ. Jadi apa yang diperdebatkan di situ? Seharusnya kan kalau di gini loh, kalau bahasa waktu itu kan bahasa Inggris itu yang dibawa ke Indonesia itu loh, bahasa Inggris yang kitab terjemahan Alkitab di Indonesia itu pertama itu dari Inggris ke Melayu gitu kan. Nah, itu kan God. Nah, bagaimana cara mengubah menerjemahkan God ini? Bagaimana menerjemahkan Lord ini ke dalam bahasa Indonesia? Nah, kan tadi saya sudah mengatakan salah satu yang ada menerjemahkan bahasa Alkitab itu adalah orang Melayu, orang Arab. Kasih datanya ke saya secara yang bisa dipraktek semua. Tapi itu adalah yang saya pelajari. Kamu mau percaya atau tidak? Ya sudah, kalau tidak percaya tanyakan sama orang Kristen lain yang sudah punya datanya. Itu loh. Jadi kalau bisa Anda minta membawa saya giliran ya. data Alkitab, saya bisa bawa data Alkitab karena saya bukan nggak pakai data gimana? Kalau nggak ahli itu nggak usah Bang, nggak usah Jangan ketawa, jangan ketawa. Saya kan sudah bilang, saya bukan ahli di situ. Berkat. Ya. Cornelius Ruil. Bisa saya ngomong Berkat? Bisa. Bisa saya ngomong? Bisa diam dulu nggak? Mulut dengan telinga lebih banyak mana? Telinga kan? Nah, iya kan? Pinter. Kan banyak yang ngomong. Jadi siapa yang mau saya dengar dan siapa yang mau saya jawab gitu loh. Jadi kalau saya tidak lagi berbicara kan berarti kan saya sedang berbicara dengan yang lain. Jadi kalau ngomong ya instruksi lah gitu. Oke. Udah beres? Sekarang Bang. Iya, udah beres? Oke. Udah beres ya. Giliran saya ngomong ya. Silakan Pak Akademi. Oke. Cornelius Ruil tahu apakah dia menguasai Ibrani dan Yunani? Ruil? Tahu nggak? Lanjut aja Bang Akademi, lanjut silakan. Kasih pendapat aja. Enggak, saya tanya dulu. Jangan dia ngeyel tanpa data. Ya, jangan ngelamun Berkat ya. Nah, dia itu siapa? Ternyata posisinya apa? Cornelius. Nah, ini dia seorang awam yang bertugas di mana sebagai pedagang muda company bernama Albert Cornelius Ruil. Ya, kalau bila perlu kau googling, siapa ini Albert Cornelius Ruil? Di mana salah satu yang kau googling nanti akan keluar sumbernya ini. Nih, ini sumber salah satu yang digunakan oleh alkitab.co.id. Akan keluar nama ini. Inilah bukunya. Dia itu tidak menguasai sama sekali dari adanya bahasa Ibrani dan Yunani. Hingga pada akhirnya apa? Posisi yang seharusnya ditulis pohon ara, ditulis pohon pisang. Serigala, seharusnya ditulis serigala, ini ditulis harimau. Mana datanya? Nih, halaman 55. Gini loh diskusi itu pakai data. Bukan adu ngomong doang. Nih datanya ya. Pisang untuk pohon ara. Nih ya. Matius 7:16. Pohon ara, seharusnya ditulis pohon ara, malah ditulis pohon pisang. Harimau, ini ternyata untuk apa? Untuk serigala. Ini dalilnya di Cornelius Ruil. Ya, kau ini baru ditanya masalah Ruil nggak tahu. Ya, di mana di depan kamu itu adalah laptop atau komputer. Kau cari apakah memang dia itu menguasai dari Ibrani dan Yunani. Tidak akan pernah Anda dapatkan karena memang dia tidak bisa menguasai. Apalagi Cornelius Ruil, apalagi dari adanya Lex Decker. Lex Decker itu yang terjadi siapa? Ternyata dia background-nya seorang dokter dan teologi. Apakah dia menguasai? Dan bahkan itu sebagai militer ya. Nih, baca. Lex Decker. Apakah dia menguasai Ibrani dan Yunani? Kalau ada, kasih data. Dari sinilah kita bisa mengurai dari mana penggunaan kata Allah tersebut dari nama-nama yang tadi saya sebutkan. Jangan bermasalah teologis mulu. Ini yang langka dibahas oleh pihak Anda. Hingga pada akhirnya, para penulis Clint Cutts, Cornelius Ruil, Lex Decker, Selaber, itu tidak menguasai sama sekali bahasa Ibrani dan Yunani. Kau cek ini nih. Dia pendidikan kedokteran. Ada militer di Belanda. Kalau memang mereka yang saya sebutkan itu ada datanya, mereka bisa menguasai Ibrani dan Yunani, hingga pada akhirnya pas menurut Anda dalam menjalankan kata Allah, saya kasih data, entah itu online maupun cetak. Sampai hari kiamat, Anda nggak pernah dapatkan ini nama Lex Decker, Clint Cutts,
Cornelius Will nggak akan pernah dapat Anda dapatkan bahwa mereka menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Paling banter Anda akan akan mendapatkan sumbernya ini salah satunya di internet. Kok jadi ngelamun? Coba kasih data. Jangan cuma sekedar ngomong. Saya bukan mengelamun. Masalahnya gini loh, saya dari awal kan sudah berkata. Nanti yang lain. Ya, saya dari awal sudah berkata, memang Allah itu dari bahasa Arab. Saya sudah mengatakan dari awal kan. Lalu Anda seolah-olah saya itu sedang membantah loh gitu loh. Saya itu kan tidak membantah. Tetapi saya itu sedang berbicara tentang pengertian orang Kristen saat ini. Gitu loh. Itu larinya teologis, Dek. Kita bahasa sejarah, Dek. Tadi kan kita sejarah yang dicampur dengan teologi. Gini loh, apa arti Tuhan, apa arti Allah di dalam pemahaman orang Kristen? Itu masalah Anda, tapi yang menjadi masalahnya penerjemah pertama ke dalam bahasa Melayu itulah yang menjadi masalah, dan pedoman yang digunakan oleh penerjemah Bible ke dalam bahasa Melayu itu yang menjadi masalah. Jadi dua pokok masalah. Gitu Anda nggak ketahui hingga detik ini, baru tahu dari pihak kami. Googling dulu deh. Siapa nggak percaya? Ya saya bukan tidak percaya, saya tidak membantah Anda dari tadi. Cuman maksud saya tuh, kamu tuh menjelaskan itu, yang dimana saya tidak membahas itu. Saya hanya membahas yang 3 Karena Anda tidak memiliki data, gitu makanya Anda pelongo-pelongo dan tidak memberikan sanggahan karena sumbernya Anda tidak tahu. Lalu Anda lari membawa kami ke dalam masalah teologi Anda. Itu salah dalam diskusi itu. Kita bahas sejarah murni loh. Kita bahas sejarah murni tanpa adanya campur tangan teologi. Kita murni bahas sejarah. Makanya itu yang dimaksud dengan data-data yang disampaikan. Dari awal ya, saya sudah berkata, bahkan di KBBI aja pengertian Tuhan dan Allah. Jangan bahas KBBI. Gitu KBBI itu baru dirilis tahun 74. Ya makanya tadi saya sudah mengatakan tidak sesuai data memang kalau berbicara tentang kaidah agama ini tadi. Saya sudah mengatakan kan, seperti pohon pisang itu tadi, segala macam itu kan. Ya itu. Ini sayang sekali di saya suaranya kadang hilang. Apa namanya, sudah diakui kok. Sudah diakui tadi memang nggak ada data. Itu bikin definisi sendiri di internal Kristen. Iya, dia ngeyel dengan adanya data nol. Iya, tapi data nol. Kita bahas aja Bang. Kita bahas harga pasir, harga semen gitu aja Bang. Gimana? Larinya masalah teologi mulu, bahas sejarah masalah teologi mulu. Itu masalah kalian, jangan bawa masalah kami. Karena posisi dari penggunaan nama Allah itu tidak ada yang terbuka untuk melakukan misi. Di mana dari tahun 98 sampai tahun 2000 ternyata pihak LAI telah mengeluarkan 1 juta lebih Bible. Dan itu karena permasalahan siapa? Misi yang kalian lakukan. Saya punya data Bang, dari pihak LAI langsung bagaimana dari tahun ke tahun posisi LAI telah mengeluarkan dan menerbitkan Bible didukung oleh para misi-misi kalian sendiri. Itu yang terjadi Bang. Gini loh, jangan ketawa. Gini kristologi ya. Tadi kan ini tadi kita ini bahas ayat loh. Kita ini bahas ayat Alkitab tadi kan. Iya kan? Kami ini dengan si Alif ini si Rasid tadi bahas ayat Alkitab ya, yang dimana gue diem loh. Yo kan tadi iya kan tadi kan bahas ayat kan? Iya kan? Oke, iya kan? Kita tadi di sini bahas ayat loh. Yang kemudian si Rasid bertanya, kenapa Yesus itu Tuhan di situ? Dan saya jelaskan, itu adalah Adonai, artinya Adonai maksudnya sebenarnya di dalam pemahaman orang Kristen. Gitu loh. Makanya saya jadi Bang akademik si kristologi tadi ini membawa ke sana itu, jadi saya nggak nyambung gitu loh dengan saya. Saya larinya dalam aspek sejarah dan tidak sama sekali mau lari dalam masalah teologi. Karena masalahnya sudah 2. Kita ketahui pertama, pedoman para penjajah VOC yang menetapkan pedoman penerjemah Bible harus seperti itu dari bangsa Eropa. Yang kedua, para penerjemah tidak menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Dan terkait dari adanya apa yang tadi disampaikan 98 sampai tahun 2000 nih datanya ya. Semua itu dari apa? Tidak lain dan tidak bukan karena misi kalian. Pendekatan secara budaya. Nih ya. LAI, kau punya ini? Saya kasih. Halaman berapanya? Saya kasih. Nih. 220 sampai 221 pihak kalian 98 sampai 2000 ini 98.
478, dan ini adalah misi-misi mereka, nama-namanya yang telah mengeluarkan puluhan Bible. Jadi pendekatan yang ada itu, Bang, bukan teologi. Hingga kini, kalau masalah teologi nggak spesial, tapi ketika ditanya apakah Selaber, Klinket itu menguasai bahasa Ibrani Yunani, itu yang nggak kalian ketahui. Malah lari ke masalah teologi. Dan kita urai ternyata cuma 2 masalahnya. Babel, penerjemah yang tidak menguasai bahasa. Yang kedua, penerjemah yang harus menetapkan mengikuti aturan dari VOC. Itu data-data yang telah sampaikan dari LAI langsung. Makanya tadi saya nanya, Anda punya buku itu enggak? Enggak. Saya tampakkan. Ini halamannya, itu isinya. Lalu Anda masih lari masalah teologi. Bagi saya, bahasa sejarah dengan teologi hampa. Teologi melulu. Yang ketawa. Iya, Bang. Gini loh, kristologi. Sebelum kamu naik tadi, ya mungkin karena kamu tidak naik tadi. Yang kita bahas itu adalah sebuah ayat yang dimana di sana ada sebuah kata Tuhan. Ya, gitu loh. Teman-teman yang di bawah ya, tolong yang Kristen, apakah saya ini salah tadi ya? Saya tidak membantah kamu loh. Saya tidak. Cuman masalahnya kita tidak nyambung gitu loh. Kita ini tidak nyambung sekarang bisa ini. Bisa kisahkan ke saya bagaimana perubahan Tuhan menjadi Tuhan? Kan, iya, jadi kan dalam aspek sejarah ya. Aspek sejarah bukan masalah teologi. Gini, Bang Berkat, begini ya. Di akademik ini kan biar dilihat keren, modal petenteng satu buku. Ya sudah. Bukan masalah petenteng, diskusi itu pakai data, Dul. Iya, bukan masalahnya petenteng kau ini. Masalahnya gini loh, kristologi saya mohon maaf sekali, kita tidak nyambung ini, gitu loh. Tidak nyambung kita. Ya, karena kau lari Kristen. Masalah teologi ya. Enggak gini, tanya aja orang Kristen di bawah, apakah kita ini tidak nyambung atau gimana? Makanya saya alah, bukan masalah penonton nih. Nih, dari pihak LAI menyatakan dari mana Tuhan asalnya menjadi Tuhan. Yang ketawa kau ini. Nih, ya. Dari LAI langsung. Artinya di sini Tuhan dan Tuhan telah terjadi perubahan yang benar ini melakukan penyalahgunaan. Ini datanya. Mau disangkal, silahkan. Ini dari LAI langsung. Mau googling, silahkan. Yang pasti LAI telah mengutarakan sejak awal bagaimana posisi perubahan Tuhan menjadi Tuhan sebelum EYD berlangsung. Ini yang terjadi. Hiperkorek. Nih. Ketawa, pakai mata dong, ketawa. Gimana kau ini hiperkorek ya? Saya sudah bilang kita ini makanya yang tadi saya gitu nanya, loh. Bang, bisa kisahkan nggak Tuhan menjadi Tuhan itu sejarahnya gimana? Bukan kita masalah kurios melulu, bosen. Kita bukan bahas itu dari awal, gitu loh. Iya, bukan masalahnya, masalahnya kita nggak nyambung itu loh. Saya yang nggak nyambung, atau diri Anda sendiri yang tidak bisa menyangkal bahwa LAI seperti itu sejak awal, Bang. Gini aja. Tanya Bang Wan ini dengan rasis ini. Awal kita bahas apa gitu loh. Tanya mereka dua aja. Menyinggung masalah kurios, Adonai. Tahu saya dari bawah, makanya saya pengen naik. Bahwa hal tersebut nggak akan bisa terurai ketika kita tidak membahas tentang adanya penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu yang itu yang Anda pungkiri, yang itu tidak bisa Anda sanggah, apalagi kasih data. Itu sumber masalahnya cuma 2. Ya makanya tadi menetapkan penerjemahan, yang datanya kedua itu kan sudah para penulis nggak menguasai bahasa itu, jadinya cocokmologi. Iya, makanya itu memang cocokmologi. Makanya tadi cocokmologi. Makanya tadi ketika kalian mengatakan kenapa Allah dipakai di dalam kekristenan, saya sudah mengatakan dari awal itu adalah cocokmologi. Gitu loh. Saya tidak membantah. Seharusnya Anda itu menggunakan lentera bangsa saingan dari LAI yang tidak menggunakan kata Allah. Makanya tadi saya sudah minta kan sama siapa tadi yang satu itu Adrianus siapa tadi, saya sudah minta seharusnya kata Elohim yang di dalam bahasa Ibrani ketika kami bawa ke Indonesia seharusnya bawa apa, kan saya sudah berkata seperti itu. Makanya karena sudah menetap sebagai Elohim dari bahasa Ibrani di dalam bahasa Indonesia, di dalam pengertian kami Elohim di dalam bahasa Ibrani, di dalam pengertian kami sebagai orang Kristen adalah Allah, ya sudah begitu loh. Seharusnya Anda itu pakai ini nih dari Mesianik ya, yang tidak menggunakan kata Allah di dalamnya yang diterbitkan oleh Yayasan Lentera Bangsa. Seharusnya Anda itu pakai ini ya. Di mana tidak menggunakan kata Allah. Mesianik sudah menggunakan, Yakub Sulistyo dan Mesianik dari fraksi lain sudah menggunakan ILT. Lalu Anda tadi menyatakan, iya itu cocokmologi. Iya, kenapa tidak menggunakan dari Lentera Bangsa, malah menggunakan LAI? Kamu tahu enggak?
Kamu tahu nggak Yakub Sulistyo itu siapa? Kita mau kirim foto saya dengan kamu nggak berdua dengan Yakub Sulistyo? Masalah hal foto tidak penting. Yang penting saya punya Bible-nya yang tidak menggunakan kata Allah sama sekali di dalamnya, Bang. Itu yang terjadi, Bang. Iya. Saya tadi kan sudah mengatakan justru itulah yang ditentang oleh Yakub Sulistyo untuk mengembalikan bahasa itu. Makanya kita nggak nyambung dari tadi gitu loh. Ketika tadi Bang Ali menyampaikan, ketika tadi Bang Ali mengatakan bahwa Allah di dalam bahasa Kristen Arab mengatakan bahwa Allah itu adalah proper name. Saya mengatakan lalu di YHWH diapain? Makanya kita nggak nyambung loh gitu loh Bang Kristologi. Itu dipadankan gitu. Cuman YHWH mau diapain itu masalah di bahasa Indonesia itu beresin. Tapi jangan ngemat masalah Allah itu. Yo, itu kan bukan menurut saya bukan diobrak-abrik juga kan, karena kesalahan terjemahan kan. Lah iya makanya benerin, udah. Itu kan sudah dibenerin sama salah terjemahnya masih dibiarin gimana sih? Ya itu kan sudah dibenerin sama Yakub Sulistyo sama yang lain-lain itu kan sudah ada sampai di ya, ini semua kan, makanya semua sampai mestinya masuk ke jaksa kan, sampai dimasuk di pengadilan kan? Iya, tapi iya, ya itu dia makanya. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ini adalah perlu kita inikan juga bahwa ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Yang di dalam ILT itu sekarang kan sudah kata Elohim lagi, sudah tidak ada kata Allah. Gini aja. Memang kalau sudah diakui itu terjadi kesalahan, terima kasih lah. Kalau memang terjadi kesalahan, harapan kami cepatlah dirubah, hapus kata itu, atau gunakan pada tempatnya gitu loh. Makanya tadi saya kan sudah mengatakan dari awal, saya dengan kristologi ini tidak nyambung sama Bang Ali, baru nyambung. Kenapa? Karena pemahaman kita beda gitu loh. Karena memang saya mengalihkan ke sejarah. Kalian itu sejak awal di atas itu saya perhatikan masalah teologis dulu. Saya paham. Itu. Oke, sebentar. Izin sebentar Nias, sebentar. Iya. Kalau diarahkan ke arah situ berdiskusinya kira-kira Bang Nias bisa tidak? Jadi diubah nih. Tadi sesuai penjelasan Bang Akademik Kristologi, ya kan, membahas itu. Nah, kira-kira mau nggak ke arah situ aja temanya? Daripada dari tadi bolak-balik. Begini loh, Rasid, tadi saya naik ke sini kan karena kita bahas ayat Alkitab. Iya, betul. Yang kita tadi kan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Kita membahas bagaimana keilahian Yesus kan. Jadi saya terbang ke sana tadi. Saya terus terang di dalam tentang akademik ini, si kristologi ini, saya memang tidak punya ilmu di situ. Oh, belum. Berarti belum sampai di situ, Bang. Kita punya di situ. Kita hanya hanya sebagai kita tahu bahwa dulu orang Inggris itu datang ke Indonesia seperti ini. Tetapi apakah kita mempunyai data? Apakah kita mempunyai informasi yang lebih jelas tentang itu? Tidak. Yang saya kuasai itu adalah Alkitab, gitu loh. Oke, berarti kan di sini Bang kan namanya akademik kristologi, berarti dia lebih memahami dan menjelaskan tadi apa yang Nias tidak paham, kan begitu? Bang Nias tidak paham, dijelaskanlah oleh Bang akademik kristologi ini. Iya, tapi begitu. Dia seolah-olah kan saya, tapi kalau dia memberikan pengajaran sama saya terima, tapi dia seolah-olah gimana gitu menyudutkan gitu. Oke, coba saya bukan ke situ. Saya memang sudah mengakui saya bukan ahlinya di situ. Saya ahlinya itu di dalam Alkitab penafsir. Bukan berarti belum memahami gitu. Nanti Kak maksud berarti belum memahami sampai situ. Oke. Bang itu punya ilmu masing-masing kan seperti Bang akademik apa segala macam itu punya ilmu masing-masing gitu. Oke, siap. Berarti Nias ini belum memahami sejauh itu. Belum paham sampai sejauh itu. Jadi tadi dia tidak paham bahwasanya dia telah diberikan sedikit pengetahuan biar dia paham, tetapi mungkin agak-agak menolak sedikit karena mungkin banyak sekali yang timpang tindih dari apa yang dia pahami dengan apa yang dia imani gitu. Saya sekarang gini loh, Rasid, gini loh. Saya tidak menolak apa yang dia sampaikan, saya membenarkan apa yang dia sampaikan gitu loh. Oke. Nah, sekarang mau kembali ke tema yang mana? Jadi biar diskusinya berlanjut. Biar tidak mubazir kata-kata pada malam ini gitu. Jadi makanya tadi mubazir kata-kata. Oke. Cuman tadi kalau saya pribadi kan tadi saya mendengarkan beberapa penjelasan. Memang betul dari Leidecker juga memang jelas itu dari LAI
dari LAI mengeluarkan itu tulisan-tulisan buku-buku seperti itu juga sedikit banyak sudah kami pelajari. Nah, mungkin Nias ini belum mempelajari. Nah, sekarang mau membahas temanya apa sekarang, biar merujuk. Apa yang Nias pahami, diambil dari segi teologi, pembelajaran seperti apa, bukan hanya ngeyel ketika ternyata datamu. Tadi kan Iya, nggak apa-apa. Maksudnya biar datanya Bang Nias ini bisa dipertanggungjawabkan, ternyata datanya ini kurang lengkap, lalu dilengkapi, atau seperti apa kebalikannya. Nah, mari kita tentukan tema begitu, seperti apa. Apakah masih dalam kalimat Allah atau gimana? Saya memahami dari bawah tadi kan, kita ini merujuk kepada bahwa apakah Yesus itu Tuhan atau bukan kan? Saya melihat dari cara-cara Rashid berbicara dengan teman saya tadi itu, saya melihat bahwa sedang sedang berdiskusi tentang Yesus apakah Tuhan. Nah, apakah Yesus itu adalah Allah gitu kan begitu. Jadi makanya saya naik. Jadi artinya temanya itu adalah teologi, yang artinya berbicara tentang Alkitab gitu loh. Dan saya pun membantah-bantahnya dengan ayat-ayat Alkitab. Jadi mengalir aja ya, berarti ya, mengalir aja ya. Mengalir aja berarti pembahasannya ya. Oke, siap. Silakan Bang Akademik, silakan dimulai atau seperti apa? Kalau perang ayat saya nyerah, meskipun saya punya penafsiran Bang Nias ya, saya punya tafsir PLPB, saya nyerah. Kalau perang ayat, saya nyerah. Ya. Silakan yang lain. Ustadz Alif. Itu metodologi gitu loh. Kita ini berbeda pemahaman dari tadi gitu loh. Pemahaman, metodologi dakwah. Saya nggak mau perang ayat, meskipun dari dulu perang ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik ke sini kan karena saja. Allah mana yang masuk logika manusia ya? Allah mana? Sesembahan yang bisa masuk logika ya? Itu aja yang kita bahas. Sesembahan siapa ya? Silakan. Karena gini loh, karena perang ayat bisa googling lah ya. Saya angkatnya silakan aja teman-teman ya. Saya turun kalau sekedar perang ayat, perang penafsiran silakan aja. Maaf jika saya ada salah-salah kata ya. Mudah-mudahan bisa sedikitnya bisa menambah wawasan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang ketahuannya silakan mana tadi Tuhan mana yang masuk logika? Oke, silakan. Tadi kan pertanyaan saya kan di awal kan itu kan simple. Bahwasanya apakah Tuhan itu betul kalau tidak ada manusia yang membantunya, dia tidak akan bisa menjadi Tuhan yang dewasa, kan begitu. Karena tadi merujuk kepada telah lahir bagimu Tuhan Juru Selamat di kota Daud, kan begitu. Nah, Tuhan ini dipelihara atau dibesarkan oleh seorang manusia, kan begitu. Berarti Tuhan ini bergantung kepada manusia. Silakan. Oke, pertama-tama yang saya mau mengatakan demikian, Pak ya. Tuhan itu adalah merujuk kepada yang berkuasa, ya. Yang berkuasa itu kita anggap dialah yang berkuasa atas langit dan bumi, atas alam semesta ini, ya. Ketika kita sudah beranggapan demikian, maka ya Tuhan yang kita anggap itu ada, Tuhan itu memperkenalkan dirinya melalui apanya Tuhan? Tentu dengan firman-Nya, ya. Tentu firman Tuhan itu, firman Allah itu, ya, datang ke dunia atau turun atas para nabi atau memilih satu suku bangsa, yaitu dalam konteks Alkitab yaitu Bani Israel, ya. Kepada Bani Israel firman Allah itu berkenan, ya. Tentu Allah memakai cara-cara bahasa manusia dan memperkenalkan dirinya. Nah, ketika masuk ranah Anda bilang apakah Tuhan itu dipelihara oleh manusia, itu pertanyaan yang salah, ya. Anda tidak masuk kepada substansi arti dari kata Tuhan itu apa, ya. Arti dari sebuah hakikat keilahian Tuhan itu apa? Tuhan itu bersifat, ya, keilahian Allah itu tidak ada satupun yang bisa menggapainya. Namun firman-Nya itu bisa, ya, bisa disampaikan kepada makhluk. Sementara notabene kita ini makhluk terlalu kecil di hadapan Dia. Kita sebagai makhluk tidak mampu untuk memasuki kehadiratnya dalam posisi kita lagi berfisik. Nah, akan tetapi gini, saya mau mengatakan begini, telah lahir bagimu Tuhan dan Juru Selamat di kota Daud. Nah,
Tuhan bagi kami orang Kristen adalah gelar dari firman Allah atau firman Bapa, ya, yang menjadi manusia. Ketika firman Allah itu lahir, kemanusiaannya lahir, gelarnya juga lahir. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945 lahir pada tanggal sekian, tahun sekian. Itu lahir secara gelar, kan? Ya, lahir secara fisik di sini adalah Yesus Kristus, yang bernama Yesus Kristus. Yang dipertuhankan pada Yesus Kristus adalah hakikatnya, ya, hakikat keilahiannya yang adalah firman Bapa. Silakan. Apakah seorang profesor menciptakan sebuah ciptaan yang sangat luar biasa, ciptaannya ini disebut profesor juga boleh? Oke, ya. Patut Anda ketahui bahwasanya di dalam iman kekristenan itu, ya, Allah itu sejak kekal sampai kekal, itu Allah itu sudah kekal bersama firman-Nya, bersama rohnya. Ya, udah akan finish, tetapi kenapa finish bang, boleh ya, silakan Bapak, silakan. Loh, ada Ustadz Alif, mungkin aku izin dulu nih ya sama Ustadz Alif. Gini Pak, pertanyaannya itu nggak sinkron dengan jawaban Bapak. Tadi pertanyaan itu kita jabarkan Tuhan secara logika. Nah, kalau seandainya pakai logika, jangan bawa iman, Pak. Kalau Bapak diskusi pakai logika, kemudian jawabannya dengan iman, udah selesai diskusi kita. Bener kata Bang Rashid. Itu Pak, paham ya? Oke, ya. Saya di sini sedang menjabarkan biar logika Anda masuk, ya. Ketika akal Anda tidak ada, ya. Oh, nggak masuk akal, ya. Akal Anda yang belum masuk, ya, belum masuk sampai ke sana, ya. Ketika Anda mau mengatakan bahwasannya firman Allah itu duluan, mana adanya firman Allah dan Allah, Anda menjawab Allah duluan. Lalu saya bertanya sekarang, ya, saya bertanya serius ini, ya, bertanya. Butuh berapa masa Allah Anda itu bisu? Butuh berapa masa Allah Anda itu belum bisa berfirman? Apakah saya boleh mempertanyakan seperti itu? Karena Anda sekalian, ketika saya bertanya, duluan mana Allah dan firman Allah? Anda semua menjawab duluan Allah. Lalu saya bertanya kepada Anda, ya, lalu, ya, butuh berapa lama Allah Anda itu bisa berfirman? Kan begitu jadinya. Sudah, Anda jawab sekarang, baru kita masuk ke nanti akal Anda. Silakan. Kok membingungkan ya pertanyaan? Ngerti nggak Bang Madukubah pertanyaannya? Oke, begini saja. Saya alihkan. Oke, silakan Ustadz Alif. Silakan kepada Ustadz. Ya, tunggu. Saya alihkan pertanyaan nih, biar nggak mumet. Begini saja deh, ya. Iya. Dari mana Anda tahu bahwasannya Allah Anda itu ada? Dari mana? Silakan. Dari mana? Waduh, banyak banget. Itu Anda. Oh, banyak banget. Pak Ketum. Pak Ketum, izin mau berbicara atau gimana? Atau enggak beliau. Ini Bang. Mau berbicara tentang akal logika, Bang? Silakan. Oke. Abang punya akal nggak? Saya punya akal. Bentuknya? Oke, saya sebagai ciptaan Allah, ya, Allah saya yang benar menciptakan saya. Bentuk dari akal saya adalah, ya, tentu saya sebagai manusia yang memiliki akal budi. Akal saya itu diciptakan oleh apa? Oleh Allah itu sendiri, ya. Tentu Anda tanya di sini, akal saya sebagai makhluk, ya, diciptakan oleh Allah. Yang tahu menciptakan akal saya, ya, Allah itu sendiri, Sang Bapa itu sendiri. Bentuknya, bentuk dari akal ada, Ustaz, nggak keluar kresep. Saya adalah bagian dari diri saya sendiri. Bentuknya? Pengetahuan saya sendiri. Bentuknya? Oke, bentuknya, ya, tentu saya sebagai makhluk ciptaannya, yang tahu bentuk akal saya adalah Sang Pencipta saya, yaitu Allah Bapa. Ya udah, saya kerucutkan. Oke. Bentuk dari akal Abang, wujud dari akal Abang bisa ditunjukkan wujud akal itu? Oke, saya menjawab, ya. Saya sebagai makhluk ciptaan Sang Bapa, ya, yang tahu bentuk dan bentuk akal saya adalah Sang Pencipta itu sendiri. Saya hanya bisa memakainya, ya. Akal saya itu saya hanya bisa memakainya. Karena kenapa? Saya adalah makhluk. Sang Pencipta saya, dia adalah Sang Pencipta, bukan seperti Terlihat saya. apa tidak? Terlihat apa tidak bentuk akal itu? Yang bisa melihat akal saya adalah Sang Pencipta saya. Sang Pencipta.
ketika Sang Pencipta menciptakan sesuatu di muka bumi ini untuk kita hargai atau untuk kita yakini bahwasanya bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi ini dengan segala yang Dia firmankan, apakah kita harus menjelaskan seperti apa wujudnya kalau Dia sudah membuktikan bahwasanya Dia laisa kamitslihi syai', Dia tidak menyerupai apapun, Dia tidak bisa menunjukkan dirinya, karena yang Dia ciptakan di muka bumi ini hanyalah bagian kecil dari alam semesta ini. Lantas, yang saya pertanyakan kepada Anda, yang selalu Anda ingin pertanyakan, saya sudah menjawab. Begitu saya bertanya tentang bagaimana akal Anda, seperti apa bentuknya, Anda muter-muter, nggak tahu kemana mau menjawabnya, tapi berusaha untuk menjadi seorang yang cerdas, tapi ngomongnya nggak karuan. Ambil poinnya, Pak. Ya, tolong, saya sudah ambil poin. Ya. Siap. Anda yang katanya Allah Anda itu menciptakan langit dan bumi? Ya, betul. Dari mana Anda tahu? Oke, mau saya jelaskan dengan rinci. Secara garis besar. Secara garis besar seperti apa secara garis besar yang Anda mau? Dari mana Anda tahu bahwasanya Allah Anda itu ada? Dari segala ciptaan di muka bumi ini. Ya, tentu. Ya, orang idiot pun bisa berkata demikian. Ya, oh saya punya Allah menciptakan alam semesta ini. Memangnya kenapa lo? Kan begitu. Karena di dalam Al-Quran, Dia